Coder Indonesia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai jQuery dan bagaimana memilih komponen HTML. Kalau bahasa Inggrisnya biasa dikatakan dengan jQuery selector, selektor memilih, seleksi. Oke, kita langsung aja ke drive kerja kita. Saya klik My Computer. Kemudian saya masuk ke drive D karena sum saya berada di sini, yaitu di services, di sum. Mungkin Anda, rekan-rekan sekalian, berada di drive C, itu sah-sah saja. Kita masuk ke drive D saja, ke services, ke sum, kemudian ke htdocs, ke jQuery. Dan inilah merupakan folder kerja kita, yaitu htdocs jQuery. Kemudian kita masuk ke Sublime Text, editor pengkodean kita. Saya menggunakan Sublime Text 3. Kemudian saya arahkan foldernya ke file, open folder, kemudian ke htdocs. Saya klik jQuery, baru saya select folder. Oke, ini dia. Nah, kita kerja di sini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menyeting jQuery di dalam HTML. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas selektor atau menyeleksi komponen di dalam HTML. Oke, kita buat file baru, new file, kemudian kita simpan dengan nama, kita simpan di D, di services, di sum, di htdocs, di jQuery, dan kita simpan dengan nama 02.html. Oke, kemudian 02.html ini kita beri standar HTML dengan cara mengetik tanda siku, kurung siku, htm, baru enter. Oke, langsung jadi dia HTML, standar HTML5. Ini bagian merah kita hapus, kita simpan dengan Ctrl S. Kemudian kita arahkan 02HTML ini untuk mengenali jQuery-nya dengan cara klik siku, script, type text JavaScript. Kemudian kita tambahkan tag src atau source, di mana jQuery-nya berada di folder JS yang ini dia. Ini dia jQuery-nya. Oke. Nah, di folder mana? Di folder JS tadi, js/jQuery.js. Oke, seperti ini kita kecilkan dulu fontnya. Oke, nah kemudian kita akan buat script baru. Untuk mengaplikasikan fungsi-fungsi yang kita definisikan sendiri, dan kita arahkan source-nya di js 02.js. Ini nama file script baru kita, 02.js. Kita Ctrl S dulu. Kemudian kita buat file baru kita simpan dengan nama 02.js, berada di dalam folder JS-nya. Itu kita beri nama 02.js. Oke, ini dia 02.js, ini dia 02.js-nya, dan 02.js berada di folder JS. Ini dia. Oke, sekarang kita buat 02.js seperti biasa. Komen pembuka untuk jQuery, karena kita menggunakan jQuery, adalah seperti ini: tanda dolar, dot ready dot function. Oke, seperti ini. Kemudian taruhkan kurung kurawal, pembuka dan penutup, dan di sini penutupnya. Oke. Kemudian perintah yang paling lama kita kenal di JavaScript ada alert. Hai Mitra Coder Indonesia. Oke, kita tutup dengan titik koma. Kita Ctrl S dulu. Perintah sederhana ini adalah untuk melakukan testing apakah 02HTML sudah terhubung ke jQuery-nya dan ke 02.js-nya. Sekarang kita menuju browser Google Chrome.
Kemudian kita refresh, localhost jQuery 02 HTML, kita refresh. Iya, Hai Mitra Coder Indonesia, kalimat ini sudah muncul di pop-up alert-nya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita masuk ke 02.js. Yang bagian ini kita hapus. Oke, di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa tutorial kali ini adalah mengenai jQuery selector, yaitu menyeleksi komponen-komponen HTML berdasarkan syarat-syarat tertentu. Oke, kita masuk ke 02 HTML. Kemudian di dalam body kita buatlah seperti ini. P ID 1. Kemudian yang ini kita buat kalimatnya Hai Mitra Coder Indonesia. Kita tutup dengan /p. Kemudian kita buat P kelas 2. Kita buat kalimat di dalamnya, selamat berjumpa kembali. Terus kita tutup dengan /p. Yang ini adalah P tanpa ID dan kelas. Kemudian kalimatnya mari berJavaScript. Kita tutup dengan /p. Oke, jadi kita ketahui di sini ada teknik pembuatan paragraf P dengan 3 model, yaitu P dengan ID, ini dia. Kemudian P dengan nama kelas, ini dia. Dan P tanpa ID dan kelas, P polos. Oke, kalau dengan ID sudah kita tahu bahwa komponen di dalam ini, komponen P yang ini memiliki keunikan. Oke, memiliki keunikan dan ditandai dengan kata-kata ID sama dengan 1. Ingat bahwa ID di dalam komponen HTML tidak boleh ada yang sama. Jadi misalnya ada P kembali di bawah sini, misalnya di bawah sini, tidak boleh ber-ID sama dengan 1, nggak boleh. Nah, kecuali yang ini, P class. Kelas ini menyatakan, kelas ini seperti kita ketahui apabila sudah belajar komponen HTML mengenai CSS, kelas, penanda kelas. Bisakah kelas ini punya nama yang sama? Misalnya ada komponen P lagi di sini, memakai kelas bernama 2, boleh saja. Jadi itulah perbedaan antara ID dan kelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke 02.js untuk mengenali bagaimana membuat selektor. Oke, sekarang kita akan menselektor, yaitu komponen yang ini, P dengan ID 1. Caranya bagaimana? Kita masuk ke 02.js. Kita ketik di sini tanda $. Karena dia ber-ID, punya ID, di mana ID-nya bernama 1, maka cara menulisnya, memetakannya di komponen HTML adalah seperti ini. Tanda pagar 1. Oke. Kemudian, ini cara memetakannya ya. Kemudian, apa yang mau kita lakukan? Misalnya, on. Yang dia lakukan adalah apabila kita mengklik ini, Hai Mitra, tulisan Hai Mitra Coder Indonesia. Oke, on, klik. Oke, apa yang terjadi? Function. Nah, ini dia caranya. Kemudian kita buat kurung perhal pembuka, penutup, dan di sini penutup titik koma. Artinya seperti ini. Ketika sebuah ID bernama 1 diklik di dalamnya, yang terjadi adalah misalnya alert div ID sama dengan 1. Oh, sorry. Saya buat aja kalimat seperti bagian div ini telah diklik. Oke, coba kita Ctrl S dulu. Apabila div nama 1 diklik,
maka akan muncul error bagian div ini telah diklik. Yaitu kita klik bagian yang ini. Coba di browser Google Chrome, kita refresh. Oke. Yang ini berdiv 1. Caranya kita lihat untuk membuktikan bahwa itu div 1 adalah klik kanan di tengah layar, kemudian inspect. Oke, kita lihat ke elemen ini ya. Ini elemen, baru body, baru ini dia. Div ID 1 Mitra Coder Indonesia. Ini div kelas 2. Yang ini yang tidak punya ID maupun kelas. Oke, ini dia. Oke, kita klik di sini. Oke, muncul dia bagian div ini telah diklik. Oke, kita masuk lagi ke Sublime Text. Nah, di 02JS kita sudah mengenali komponen yang mempunyai ID, yaitu 1. Ini dia. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan komponen yang mempunyai nama kelas? Yaitu yang ini. Oke, caranya adalah seperti ini. Nah, yang bagian ini kita buat sebagai komentar saja dulu dengan cara mengetik tanda slash 2 kali, tanda slash 2 kali, dan tanda slash 2 kali. Nah, sekarang kita masuk dengan pengenalan selektor kelas. Itu dengan cara $. Nah, cara menuliskan kelasnya bernama apa nih? Kelas 2. Cara menuliskannya seperti biasa, namun di depannya pakai titik 2. Kemudian misalnya on, apa yang dilakukan di dalam? Klik function. Oke. Kemudian kurung awal, tutup kurung awal, baru diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian apa yang dilakukan? Alert. Misalnya bagian div dengan kelas telah diklik. Oke, kita Ctrl S, kita ke Google Chrome, kita refresh, kita klik di Hai Mitra Coder Indonesia. Tidak jalan karena sudah dibuat sebagai komentar. Ini tidak dieksekusi artinya. Ini dia tanda pembuat komentarnya. Jadi tidak dieksekusi. Tapi bagaimana dengan kita klik yang bagian div yang ini? Selamat berjumpa kembali. Kita klik. Bagian div ini div dengan kelas telah diklik. Artinya coding ini telah berjalan khusus untuk kelas bernama 2. Oke, itu dia. Nah, yang bagian yang ini coba kita hapus kembali. Oke, kita Ctrl S, kita masuk ke browser lagi, kita refresh. Kita klik yang ini agar bisa dieksekusi bagian ini, yaitu eksekusi div dengan ber-ID 1. Oke, bagian div ini telah diklik. Oke, kemudian kita klik bagian ini di bawah ini, selamat berjumpa kembali, yang merupakan div dengan nama kelas. Apa yang terjadi? Bagian div dengan kelas telah diklik. Oke, kemudian bagaimana dengan yang ini? Tanpa ID dan tanpa kelas. Oke, bagian yang ini tanpa ID dan tanpa kelas merupakan P biasa. Caranya adalah seperti ini. Kita ke 02.js lagi, kemudian kita ketik seperti ini. Tanda $, P.2 less. Oke. Kita selesaikan dulu on. Klik function. Kita buat alert. Bagian P terakhir telah diklik. Oke. Ini maksudnya. Ada berapa P di dalam satu halaman ini? Halaman HTML ini ada 1, 2, 3. Tetapi untuk mengenali paragraf yang ketiga ini, karena dia tidak mempunyai ID dan kelas, kita pakai kalimat di jQuery namanya pless. P
yang terakhir. Itu maksudnya, artinya payless. Oke, kita ke browser, ke Google Chrome, kita refresh kembali. Yang ini kita Ctrl S dulu, kita simpan. Ini kita refresh. Kita klik yang pertama, oke, jalan bagian div ini telah diklik. Kita klik P yang kedua, juga berjalan bagian div dengan kelas telah diklik. Nah, yang sekarang yang ketiga, mari berJavaScript. Oke, bagian P terakhir telah diklik. Oke kan? Kita kembali di sini. Artinya, kita pahami ini div untuk komponen HTML yang mempunyai ID yang bernama 1. Ini komponen, cara menamai komponen di jQuery yang mempunyai nama kelas dengan nama kelas 2. Dan ini komponen HTML tanpa mempunyai ID dan juga tidak mempunyai kelas. Seperti ini. Demikian Mitra Coder Indonesia, kita akan berjumpa kembali pada tutorial video berikutnya, masih dalam topik yang sama, jQuery Selector, yaitu memilih komponen HTML. Demikian Mitra Coder Indonesia, sampai jumpa.